Yo, gue admin S dari S5. Di video kali ini, gue mau rekomendasiin ke kalian anime Slice of Life tahun 2022 yang udah gue tonton. Video ini dibuat karena request dari komentar ini di Instagram, dimana Mas Yos pengen gue bahas anime yang udah ada di anime tier list yang udah gue buat, tapi dengan versi per genre. Di sini gue nggak cuma bahas anime yang udah ada di tier list tersebut, karena setelah gue cek ulang pas bikin konten ini, ternyata ada anime yang udah gue tonton, tapi lupa buat gue masukin ke tier list. Jadi ya udahlah ya, gue langsung bahas dari yang biasa aja sampai yang terbaik. Biar kalian kalau mau nonton punya acuan mana yang patut diprioritaskan terlebih dahulu. Tentunya tanpa spoiler yang berlebihan ya. Masuk ke list yang pertama, ada Sekai no Owari Nishiba Inu. Anime ini menceritakan tentang satu-satunya manusia yang masih hidup di universe-nya, bersama teman anjingnya yang bernama Haru. Mereka berpetualang di dunia pasca hancurnya peradaban. Tapi tenang aja, anime ini lebih lucu daripada kelam. Minusnya, anime ini bisa dibilang cuma sekedar manga 4 koma yang diwarnain dan dikasih suara. Buat yang mentingin visual, gue gak menyarankan anime ini. Next, yang kedua ada Yama no Susume. Awalnya gue kira ini anime baru. Pas gue masukin nih anime ke akun main anime list gue, ternyata anime ini sequel. Mana udah nonton 8 episode lagi. Tapi ya udahlah ya. Judul anime ini artinya cewek gunung. Jadi Yama no Susume tuh bisa dibilang Eurocamp 2.0, tapi dengan alur yang lebih cepat aja sih. Buat yang suka Eurocamp, mesti nyoba Yama no Susume juga. Pastikan untuk nonton dari awal, jangan kayak gue. Yang ketiga ada Akebi-chan no Sailor Fuku. Anime ini menceritakan tentang cewek yang bernama Akebi. Dia suka banget sama seragam pelaut, sampai dia daftar ke sekolah ibunya dulu yang pakai seragam pelaut. Pas udah masuk sekolah, ternyata seragam pelaut udah gak kepake lagi di sekolah itu. Awal yang lucu tapi memalukan. Buat yang suka anime Slice of Life yang latarnya countryside dan suka sama visual yang bagus, anime ini wajib kalian tonton. Akebi-chan jadi anime yang bikin gue terpukau sama garapan Studio Cloverworks karena animasi dan visualnya. Yang keempat adalah Police and a Pot. Menceritakan tentang mbak-mbak bernama Mai Kawaii yang pengen jadi PNS biar gajinya stabil, tapi dia gak terima di instansi manapun kecuali kepolisian. Tapi setelah jadi polisi, dia berubah jadi tipikal orang yang kerja enggan, keluar tak mau. Sampai dia ketemu sama senior yang baru turun pangkat dengan alasan konyol yang bernama Seiko Fuji. Pertemuan itu benar-benar merubah cara pandang dia terhadap pekerjaan polisi dan merubah cerita yang awalnya terkesan suram malah jadi lucu. Ada satu nilai plus yang gue catat di anime ini. Polisi-polisi di anime Police and a Pot memang punya sifat yang konyol, tapi gak ada yang sampai bertindak konyol dengan nembak anggotanya sendiri. Yang kelima ada Sonobisky Doll atau My Dress Up Darling, sebuah anime yang paling ramai dibahas di sosial media, khususnya di Indonesia saat season penayangannya. Menceritakan tentang dua orang yang beda banget. Wakana Kojo si introvert yang punya hobi bikin boneka tradisional Jepang, dan Marin Kitagawa si extrovert yang punya hobi cosplay. Pertemuan dua orang yang beda ini membangun hubungan yang sebenarnya bisa ditebak, tapi ceritanya membuka mata gua tentang dunia cosplayer. Mungkin buat yang belum tahu seluk-beluk dunia cosplay atau yang nggak tahu gimana effortnya para cosplayer, dan khususnya buat kalian yang belum bisa berempati sama cosplayer yang mungkin pernah kalian temui ketika ikut event di Jepangan, gue saranin banget anime ini. Tapi untuk peringatan, anime ini kental akan unsur sensual. Yang keenam ada Slow Loop. Anime ini membawa kalian ke tema yang gak biasa di dunia anime, yaitu mancing. Bukan mancing emosi atau mancing perkara, tapi literally mancing ikan. Belum cukup dengan keunikannya, drama dan komedi yang dibangun dengan pertemuan antara Hiyori dan Koharu sebagai kakak dan adik, karena kedua orang tuanya menikah lagi btw.
juga membawa vibes yang positif. Di anime ini gue suka banget development karakter Hiyori. Yang ketujuh ada The Yakuza Squid to Babysitting. Gue cukup sering lihat anime ini muncul di timeline Twitter gue. Yang cowok bahas Yaika dan yang cewek bahas karakter-karakter ikemen lainnya. Tapi bukan cuma itu yang bikin anime ini bagus. Awalnya gue kira anime ini macam Hinamatsuri karena gabungin Yakuza dengan tema childcare. Tapi ternyata anime ini ngambil sisi yang lebih mengharukan. Toru Kirishima yang terkenal berdarah dingin itu ditugaskan untuk menjaga putri dari bosnya yang bernama Yaeka, bukan menjadi bodyguard, tapi sebagai babysitter. Tugas tersebut menjadi awal perkembangan karakter Kirishima dan Yaeka yang bikin emosi campur aduk pas menontonnya, terutama menjelang episode terakhir. Next, yang ke-8 adalah Machikado Masaku Season 2. Buat yang belum mengikuti anime dari season 1, Machikado itu menceritakan tentang Yuko yang baru mengetahui fakta bahwa dia adalah orang dari klan kegelapan. Keluarganya dilanda dengan kutukan aneh yang bikin keluarganya akan senantiasa miskin. Cara untuk memecahkan kutukannya adalah mengalahkan penyihir dari klan cahaya, Maho Shoujo. Di tengah kegelisahannya itu, Yuko terjatuh dan hampir terjadi kecelakaan, namun diselamatkan oleh seorang penyihir dari klan cahaya. Dia bernama Momo dan yang ternyata dia adalah teman sekelas sekaligus musuhnya. Gue gak mau spoiler banyak buat season 2. Tujuan Momo sama Samiko atau Yuko ini udah jelas. Misteri tentang kota tempat mereka tinggal juga udah mulai terungkap. Jadi cerita ini udah mulai makin serius daripada season 1-nya. Kalau gitu anime ini gak kehilangan komedinya. Oke, sekarang yang terakhir dari list anime slice of life terbaik tahun ini jatuh kepada Sachiko-san Wayojo Yuri Iyasa Retai. Kita tahu cakupan cerita genre slice of life itu luas, tapi tetap lekat dengan cerita yang bikin heartwarming. Gue menempatkan anime ini sebagai slice of life terbaik tahun 2022. Sachiko-san Wayojo Yuri Iyasa Retai menyuguhkan cerita tentang budak korporat yang sedang lembur di kantor. Tiba-tiba dia diganggu oleh sosok hantu. Tapi ternyata hantu tersebut mengganggu supaya budak korporat ini pulang ke rumah. Siapa sangka wujud dari hantu itu adalah gadis kecil yang lucu. Bukannya pulang, si budak korporat malah semakin semangat menyelesaikan pekerjaannya. Gue bisa relate sih. Berasa disemangatin loli sih. Mungkin kalian pikir anime ini tentang karakter lucu dan imut aja sih. Mungkin itu yang kalian pikirkan. Tapi saranku, siapkan tisu untuk menontonnya. Karena ya gue gak mau spoiler, tapi tisunya jangan butuh